Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Handayani, NIM 2020143585, kelas 4O, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Kepramukaan tentang sejarah kepramukaan di dunia dan di Indonesia. Sejarah kepramukaan sejarah pramuka di dunia sering dikaitkan dengan Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Beliau mendapatkan julukan sebagai Bapak Pramuka karena telah mendirikan gerakan pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai dari negara Inggris yang kemudian menyebar ke Indonesia. Pramuka berasal dari kata Praja Muda Karana yang merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Pramuka adalah suatu organisasi yang telah berkembang secara internasional dan seluruh masyarakat di dunia telah menerima organisasi pramuka ini. Banyak sekali kontribusi dan Baden-Powell dalam gerakan pramuka seperti mendekatkan para anggotanya dengan alam, sosial, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Alhasil, kegiatan pramuka sampai sekarang masih diterima baik dalam masyarakat. Baiklah, selanjutnya ada sejarah kepramukaan di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boy pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintis pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guides. Pada tahun 1916 mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai K atau anak serigala. Dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditunjukkan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Referring to Circus pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 18 Agustus 1920 di Olympic Hall, London. Kegiatan Jambore Dunia pertama sekali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada dalam masa penjajahan, sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Yang A ada sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Belanda. Gerakan pramuka ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Indische Partviders Vereniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh menganggap organisasi ini bisa membentuk karakter masyarakat yang saat itu masih dijajah, sehingga beberapa organisasi lain juga didirikan. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat, hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung pada tahun 1930, terbentuk pada Pandu Pemuda Sumatera atau PPS. Tahun 1931 terbentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia. Baiklah, selanjutnya ada B. Sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan, namun ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda, sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibonan, Peta, dan Seinenda yang merupakan organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bahkan Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjajah Perkino.
Merdeka, yaitu pada tanggal 28 Desember 1945. Didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan Indonesia bisa bernaung. Pada tahun 1961 terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Baiklah, selanjutnya ada yang pertama, perintis Gerakan Kepanduan Dunia. Bapak Pandu Dunia, Robert Stephenson Smith Baden-Powell, adalah Bapak Pandu Dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu atau pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell atau BP. Gagasan pendidikan kepramukaan. Yang pertama ada sistem pendidikan kepramukaan, memiliki pendidikan terorganisasi dan terlengkap. Komponen utamanya yaitu yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua peserta didik, yang ketiga yang mendidik, yang keempat metode pendidikan, dan yang kelima materi pendidikan atau kurikulum pendidikan. Yang kedua adalah sistem pendidikan bagi peserta didik. Proses pendidikan untuk peserta didik ini diatur melalui syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat kecakapan khusus atau SKK serta pramuka Garuda tingkatan dalam pramuka. Untuk pramuka siaga usia 7 sampai 10 tahun, untuk pramuka penggalang usia 11 sampai 15 tahun, untuk pramuka penegak usia 16 sampai 20 tahun, dan untuk pramuka pandega usia 21 tahun sampai 25 tahun. Yang ketiga, sistem pendidikan. Sistem pendidikan bagi orang dewasa. Pendidikan bagi orang dewasa dalam gerakan pramuka ditunjukkan kepada pemberian bekal kemampuan. Selanjutnya ada kegiatan kepanduan di Indonesia. Kepramukaan adalah proses pendidikan di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, dan dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya terbentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Definisi pandu adalah anggota perkumpulan pemuda yang berpakaian seragam khusus, bertujuan mendidik anggotanya supaya menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Selanjutnya ada sejarah gerakan pramuka. Sejarah gerakan pramuka yang pertama ada di luar negeri. Pada awal tahun 1908, Bapak Pandu menulis cerita pengalamannya sebagai bungkus acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu kemudian terbit sebagai kemudian disusul berdirinya organisasi kepramukaan putri yang diberi nama Girl Guides atas bantuan Agnes, adik perempuan Baden-Powell, dan diteruskan oleh Nyai Baden-Powell atau Ibu Coding for Boys. Pada tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga yang disebut KAP atau anak serigala dengan buku The Jungle Book berisi cerita tentang Mowgli, anak didikan rimba atau anak yang dipelihara di hutan oleh induk serigala, karangan Rudyard Kipling. Sebagai cerita pembungkus kegiatan KAP tersebut, tahun 1918 Bapak Pandu membentuk Rovers Scout atau pramuka usia penegak untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tetapi masih senang giat di bidang kepramukaan, pendidikan kepramukaan. Selanjutnya ada perkemahan di Indonesia. Masa Hindia Belanda meliputi yang pertama, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan perkembangannya pendidikan kepramukaan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepramukaan itu tanpa adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. Yang kedua, organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh
Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.